Pemerintah mengaku akan terus getol dalam menarik investor untuk mendanai pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Investor yang disasar tidak hanya investor swasta, tetapi juga investor dari luar negeri. Dilansir dari Kontan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, salah satu upaya dalam menarik investor swasta maupun investor asing dalam pendanaan pembangunan IKN Nusantara adalah dengan memenuhi standar kualitas, termasuk dengan menerapkan kerangka kerja environmental, social, and governance (ESG). Kerangka ESG ini juga merupakan prinsip yang dilakukan untuk mengukur keberlanjutan dan dampak dari hasil investasi. Dengan menerapkan ESG dalam investasi, maka harapannya pembangunan yang dilakukan bisa menelurkan dampak lanjutan yang baik bagi perekonomian. Sri Mulyani mengambil contoh, dalam pembangunan infrastruktur misalnya di IKN, harapannya pembangunan tak hanya berupa gedung-gedung, bangunan, jalan tol, dan lain-lain. Namun, bagaimana pembangunan tersebut kemudian menurunkan kemiskinan, menaikkan kualitas hidup masyarakat, tidak merusak lingkungan, dan bisa mengurangi kemiskinan. Atau dalam hal ini, memberikan dampak multiplier yang baik. Sri Mulyani menambahkan, pemerintah bahu-membahu dengan otorita IKN dalam hal ini. Ia juga berharap, pemindahan IKN tidak hanya sekadar memindahkan ibu kota, tetapi menimbulkan cara hidup baru, termasuk dari sisi cara hidup yang berkelanjutan atau lebih hijau. Sebelumnya, untuk menarik minat investor, pemerintah tengah menyiapkan regulasi yang memberikan berbagai insentif pajak bagi yang berinvestasi di Ibu Kota Nusantara. Adapun beberapa insentif yang dimaksud adalah fasilitas tax holiday selama 30 tahun serta tax deduction sampai 350%. Sejumlah kalangan menilai pemberian berbagai insentif tersebut belum tentu membuat investor tertarik. Menanggapi hal tersebut, staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo mengatakan bahwa fungsi perpajakan bukan hanya semata-mata untuk menghasilkan pendapatan negara. Pajak juga berfungsi untuk merangsang pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan dinikmati oleh masyarakat sendiri. Ia bilang, fungsi kebijakan pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam negeri, salah satunya terwujud dalam pemberian insentif atau fasilitas perpajakan dalam berbagai bentuk yang dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis, sektor, dan tujuan. Tidak hanya usaha besar, Justinus juga bilang bahwa usaha, mikro, kecil dan menengah UMKM, juga disediakan insentif pajak. Berbicara mengenai tax holiday, insentif tersebut pertama kali diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Sehingga ia menegaskan, insentif tersebut bukanlah hal yang baru dan hanya diperuntukkan kepada investor asing saja.